Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia selalu berjumpa dengan saya Teni Dahyani, Kepala SMA Bukit Asam Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dalam video ini saya akan berbagi praktik baik dalam kegiatan perencanaan berbasis data yang mampu meningkatkan kekuatan dan membenahi kekurangan pada satuan pendidikan. Salah satu tantangan dalam peningkatan kualitas di satuan pendidikan adalah merubah pola pikir dan menyusun perencanaan program pembelajaran. Di satuan pendidikan, minimnya pelatihan bagi guru dan karyawan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran berdampak pada rendahnya minat belajar peserta didik. Minat belajar peserta didik yang rendah disebabkan oleh cara mengajar guru yang monoton dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Menurut hasil yang didapat, peserta didik yang antusias belajar sebanyak 37%, sedangkan sisanya 63% sibuk dengan kegiatannya masing-masing, diam, tidur, ngobrol dengan temannya. Jika proses pembelajaran masih monoton, maka sulit untuk membawa siswa menjadi anak yang kreatif, inovatif, dan berpikir kritis. Mengatasi rendahnya minat belajar peserta didik, maka perlu perencanaan berbasis data. Selanjutnya, saya merancang baru untuk mengembangkan perencanaan berbasis data dalam meningkatkan minat belajar peserta didik. Perubahan baru tersebut dengan judul Polesimenik dalam perencanaan berbasis data, yang diharapkan menjadi penyelesaian masalah dalam meningkatkan belajar peserta didik. Berikut ini dijelaskan langkah-langkah dalam Polesimenik yang pertama. Raport pendidikan. Platform yang menyediakan data akurat tentang laporan hasil evaluasi sistem di satuan pendidikan. Tujuannya sendiri adalah memahami permasalahan yang ada dan bisa segera mengatasinya, sehingga ke depannya terwujud pendidikan kualitas pendidikan secara merata dari kualitas pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, perlu perencanaan berbasis data untuk menganalisis raport pendidikan. Yang kedua, program perencanaan sekolah. Program tersebut adalah sekolah menjadi wewenang sekolah karena adanya desentralisasi pendidikan, sehingga program sekolah perlu disusun dan direncanakan. Siklus perencanaan tersebut meliputi data, identifikasi, refleksi, dan benahi. Maka dari itu, saya menyusun program serta perencanaan sekolah bersama seluruh warga sekolah dan komite sekolah. Yang ketiga, MONEF, monitoring dan evaluasi, yang memiliki aspek kegiatan yang berbeda. Monitoring merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah program yang dibuat itu berjalan sesuai rencana, adakah hambatan yang terjadi, serta cara mengatasinya. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Sebagai kepala sekolah, saya melaksanakan MONEF dengan mengamati aktivitas yang dilakukan oleh guru di satuan pendidikan, mulai dari pengecekan administrasi pembelajaran guru hingga kegiatan kunjungan kelas, sehingga nantinya bisa membantu dalam meningkatkan minat belajar peserta didik. Yang keempat, suasana. Membangun komunitas belajar peserta didik yang bernama Kosagi, Komunitas Semaba Belajar dan Berbagi. Dalam diskusi kombel ini, guru-guru saling memberikan masukan, berbagi praktik baik yang dilakukan oleh guru di sekolah maupun guru di sekolah lain ataupun komunitas mata pelajaran. Menyenangkan dan menjadikan peserta didik termotivasi sehingga minat belajar peserta didik meningkat. Didukung lingkungan yang beremosi baik, kondusif, serta membangkitkan rasa senang hati. Peserta didik memiliki kodrat sesuai dengan alamnya, sehingga mereka bisa berkarya serta diberikan pujian bahwa sekolah merupakan rumah yang mengasyikkan mereka untuk bisa berdiskusi dengan temannya dalam kelas, di pojok baca yang dikelilingi dengan taman serta pepohonan yang rindang untuk dinikmati oleh peserta didik. Yang kelima, refleksi. Kegiatan perenungan kembali proses pembelajaran yang telah berlangsung di kelas. Kegiatan ini dapat guru lakukan dengan berbagai cara, bisa dalam bentuk lisan yang mereka alami selama proses pembelajaran. Refleksi dari peserta didik ini
akan menjadi salah satu tujuan pembinaan oleh kepala sekolah dalam melaksanakan tugas manajerial kepada guru serta karyawan dalam meningkatkan minat belajar peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Yang keenam, pendekatan pembelajaran. Jalan atau cara yang akan ditempuh oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat mempengaruhi kualitas dan hasil pembelajaran yang dicapai oleh peserta didik. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru. Melalui pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, diharapkan minat belajar peserta didik akan meningkat. Yang ketujuh, yaitu hasil karya. Dengan meningkatnya minat belajar peserta didik, maka akhirnya akan membuahkan sebuah karya yang dapat dibagikan kepada orang lain. Kegiatan positif dari Poles Simenik ini memberikan prestasi yang sangat luar biasa bagi peserta didik di berbagai bidang seperti buku kumpulan puisi, majalah sekolah, komik digital, bidang olahraga, bidang akademik, dan lainnya. SMA Bukit Asam Tanjung Enim akan terus mengembangkan Poles Simenik dalam perencanaan berbasis data. Ini sebagai bentuk pelaksanaan pembelajaran yang meningkatkan minat belajar di sekolah secara aktif serta meningkatkan kompetensi guru dengan melaksanakan berbagai pelatihan baik secara mandiri maupun klasikal. Demikian, semoga bermanfaat, terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Seprianti, guru Bahasa Inggris SMA Bukit Asam Tanjung Enim. Saya sangat senang dan mendukung inovasi Ibu Teni Dayani, SPD MPD, melalui Poles Simenik dalam perencanaan berbasis data. Semoga dapat meningkatkan minat belajar peserta didik di SMA Bukit Asam dalam mencapai cita-cita sesuai dengan bakat dan minatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Ayu Martin, merupakan guru bimbingan konseling di SMA Bukit Asam Tanjung Enim. Saya sangat terinspirasi dengan inovasi yang dilakukan oleh Ibu Teni Dahyani melalui Poles Simenik dalam perencanaan berbasis data. Saya berharap melalui layanan konseling dapat mengetahui minat belajar peserta didik di SMA Bukit Asam Tanjung Enim dalam meraih mimpinya sesuai dengan bakat minat yang ada pada diri peserta didik SMA Bukit Asam Tanjung Enim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Widyastuti, Guru Penggerak Angkatan 3 Kabupaten Muara Enim dari SMA Bukit Asam Tanjung Enim. Saya merasa sangat senang dan kagum terhadap inovasi yang menginspirasi dari Ibu Teni Dahyani SPD MPD melalui Poles Simenik dalam perencanaan berbasis data. Harapan saya terhadap program ini tentu saja agar dapat memberikan dampak dan pengaruh yang positif terhadap kemajuan yang ada di SMA Bukit Asam. Bukan hanya pada peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas saja, tapi juga pada peningkatan minat belajar dan motivasi belajar peserta didik, sehingga pada akhirnya bisa berdampak pula pada peningkatan prestasi yang akan diraih oleh SMA Bukit Asam. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.